Noir Stargia adalah pengangguran biasa yang sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan pertamanya menjadi pustakawan. Tapi di saat ingin bekerja di hari pertama, sang ayah tiba-tiba nangis dan minta maaf kepada Noir karena pekerjaannya telah diambil sama bangsawan lainnya. Mendengar hal itu, adik Noir bernama Elis menjadi sangat kesal karena Noir malah ditikung sama anak pejabat Solo yang masuk pakai orang dalam. Dan agar abangnya tidak menganggur di rumah, Elis segera memberikan saran kepada Noir untuk mendaftar pada Akademi Pahlawan. Karena jika sampai lulus di sana, dia akan mendapatkan pekerjaan sebagai kesatria, hunter atau penyihir. Di pagi hari, Emma yang merupakan teman masa kecil Noir segera menghampiri Noir untuk menjelaskan suatu hal kepada Noir. Dan Emma pun menjelaskan bahwa skill pengetahuan sage yang Noir miliki sangat pantas menjadi pustakawan pada kerajaan. Tapi Noir pun mengatakan dengan sedih kepada Emma, bilang kalau pekerjaannya telah digantikan sama anak pejabat yang masuk pakai jalur orang dalam. Lagian, skill pengetahuan sage yang Noir miliki sangat sulit untuk dipakai karena Noir akan mengalami sakit kepala setiap kali menggunakan skill tersebut. Dan sakit kepala itu pun hanya bisa disembuhkan dengan ngelakuin caplokan sama gadis yang cantik. Mendengar hal itu, Emma pun bersedia untuk bercaplokan dengan Noir agar Noir dapat menggunakan kembali skill pengetahuan sagenya. Lagian Emma merupakan teman masa kecil Noir yang telah menaruh perasaan kepada Noir sejak usia 8 tahun. どうぞ。 Sesuai perkataan Noir, sakit kepala Noir yang kambuh pun mulai hilang dan Noir kini berhasil menggunakan skill pengetahuan sage tanpa sakit kepala lagi. Lalu dengan menggunakan skill tersebut, Noir lantas bertanya kepada sage yang ada di dalam kepalanya tentang cara singkat untuk masuk ke dalam Akademi Pahlawan. Sage itu pun menjelaskan kalau 1 kilometer dari rumah Noir terdapat dungeon yang bisa membantu Noir mendapatkan kekuatan. Bener aja, pas nyampe di dungeon yang sagenya katakan, Noir berhasil menemukan dungeon terbengkalai yang di dalamnya terdapat penyihir yang lagi terkurung. Tapi di saat Noir menyentuhnya, Noir pun gak sengaja melihat ingatan masa lampau dari gadis itu yang dulu gak sengaja terkena jebakan dungeon dan malah berakhir terperangkap selama ratusan tahun. Lalu dengan menggunakan telepati, gadis bernama Livia itu pun bertanya kepada Noir tentang alasan Noir yang datang pada dungeon terbengkalai seperti ini. Dan Noir pun menjelaskan kalau dia sedang mencari cara yang instan agar bisa mendapatkan kekuatan untuk seleksi Akademi Pahlawan. Saat mendengar hal itu, Olivia pun menyuruh Noir untuk saling menempelkan kepala mereka karena dia akan mewariskan kekuatannya kepada Noir. Setelah itu, Livia pun menjelaskan kepada Noir tentang kekuatannya yang bisa mengubah dan menciptakan kekuatan apapun. Dan cara menggunakannya cukup sederhana, yaitu Noir hanya perlu memikirkan kekuatan apa yang dia inginkan. Tapi kekuatan itu membutuhkan energi bernama LP yang hanya bisa didapatkan dengan melakukan kenikmatan duniawi seperti mendapatkan uang, berskibidi, atau memakan hidangan yang nikmat. Akhirnya pada pagi hari, Noir segera menemui Emma di taman terdekat karena Emma kebetulan lagi ingin berkencan dengan Noir di hari itu. Untungnya, karena Emma ada perasaan cinta kepada Noir, Noir pun bisa manfaatin kencan tersebut untuk mengumpulkan LP dengan melakukan caplokan bersama Emma. Hingga setelah mengumpulkan LP dari caplokan tadi, Noir pun akan mengikuti seleksi Akademi Sihir karena dia akan menggunakan kekuatan Olivia untuk lolos pada pendaftaran. Tak lama, pelatih pun menjelaskan kepada para peserta yang ada kalau mereka akan berlomba mencari item dan yang paling langka akan lolos pada seleksi tersebut. Tapi karena Noir berasal dari kalangan yang miskin, para peserta lain pun kadang menghina Noir berkata jika Noir tidak pantas berada di sana. Merasa kesal dengan perkataan mereka, Noir pun segera bertemu dengan Olivia untuk menanyakan lokasi item yang paling langka. Mendengar pertanyaan Noir, Olivia segera menyarankan lantai 7 kepada Noir karena ada beberapa monster langka yang ada di sana. Namun ketika sampai pada lantai tersebut, Noir malah bertemu dengan monster bernama Grim Reaper dengan level 100 di kepalanya. Tentunya serangan biasa tidak akan mempan dan Noir harus menggunakan sihir untuk bisa mengalahkan Grim Reaper. Untungnya, karena Noir sudah mewarisi kekuatan Olivia, Noir pun berhasil mengalahkan Grim Reaper dengan melemparkan batu yang dilapisi sama sihir gravitasi.
Dan siapa sangka, hanya dengan membawa pulang kepala Grim Reaper, Noir berhasil mencapai skor paling tinggi yang bikin para peserta lain menjadi sangat iri kepada Noir. Semenjak di hari itu, Noir segera menganggap Livia sebagai gurunya karena dia telah ngebantu Noir untuk lulus pada Akademi Pahlawan. Tapi meskipun telah mencapai peringkat tinggi, Noir pun harus segera mencari pekerjaan sampingan karena Akademi Pahlawan membutuhkan uang masuk yang sangat banyak. Oleh karena itu, Noir pun segera pergi mencari serikat hunter kerajaan untuk mencari uang dengan cara berburu monster. Akan tetapi, di saat melihat status Noir yang terlihat familiar, staf bernama Lola pun lantas mengatakan jika Noir punya skill dan kekuatan yang di luar nikah sangat mirip dengan legenda yang pernah bekerja di tempat mereka. Setelah itu, Lola pun menjelaskan kepada Noir tentang pekerjaan pertama yang Noir dapatkan, di mana pada tugas pertama, Noir hanya perlu menangkap belalang hijau di padang rumput yang cukup luas. Akan tetapi, ketika Noir lagi menangkap belalang yang ada di sana, Noir pun gak sengaja melihat kedatangan Emma yang nampaknya telah mencari Noir dari rumahnya. Kebetulan, karena saat ini Noir lagi menggunakan pengetahuan Sage untuk mencari belalang, Emma pun segera menawarkan caplokan kepada Noir untuk meredakan sakit kepala yang Noir rasakan. Tapi saat Noir kembali dan mengambil misi kedua, Lola pun segera memberikan pelukan kepada Noir karena merasa jika Noir seperti pria sejati yang telah berhasil menuntaskan misi dalam waktu singkat. Melihat hal itu, Emma yang cemburu pun segera menarik Noir untuk melanjutkan misi kedua, yaitu mencari kelinci. Namun di saat mereka datang kembali di padang rumput, Noir pun malah melihat sepasang bahlil yang berniat untuk menyerang mereka. Melihat adanya bahlil yang menyerang, Emma segera menahan sepasang bahlil itu supaya Noir bisa melempar mereka dengan skill gravitasi. Tapi di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, secara tiba-tiba datanglah kelinci dengan ukuran yang di luar nikah menyerang mereka dengan cakaran yang brutal. Melihat level dari monster kelinci yang sangat tinggi, Noir segera menarik Emma untuk bersembunyi karena LP Noir udah habis ketika menghadapi para bahlil-bahlil tadi. Dan agar mereka punya kesempatan untuk mengalahkan monster kelinci, Noir pun segera memeluk Emma sekeras mungkin agar LP Noir bisa kembali pulih dalam waktu yang singkat. Lalu setelah mengumpulkan LP dari pelukan Emma, Noir lantas menggunakan skill peningkatan kepada Emma agar Emma dapat mengalahkan kelinci itu dengan kombinasi serangannya. Dan karena mereka pulang dengan daging kelinci yang sangat melimpah, Noir pun memutuskan untuk mengadakan pesta barbeque untuk merayakan kemenangan besar Emma sama Noir. Hingga pada hari Senin, Noir dan Emma akan bersekolah di Akademi Pahlawan setelah Noir bisa membayar uang sekolah dari gaji pertama menjadi hunter. Namun ketika mereka sampai pada gerbang akademi, Emma tiba-tiba menyuruh Noir menundukkan kepala karena ada Putri Fiana yang sedang lewat di hadapan mereka. Tapi ketika Noir melihat status Fiana menggunakan kekuatan sagenya, Noir pun menjadi sangat terkejut dengan kutukan yang sedang tertanam pada tubuh Fiana. Singkatnya, ketika Noir datang di akademi untuk pertama kali, Noir pun melihat beberapa anak bangsawan yang kaya raya dan mereka sepertinya memandang Noir seperti sampah di sana. Tapi ketika para murid lainnya memandang rendah kepada Noir, Fiana justru memperlihatkan kebaikannya terhadap Noir dan dia bahkan pengen menjadikan Noir sebagai temannya. Tak lama, mata pelajaran pertama akan segera dimulai dan mereka akan diajarkan sama guru cantik bernama Elna. Namun agar laki-laki semakin bersemangat, Elna pun mengatakan kepada para murid kalau dia akan memberikan goyangan mantap kepada mereka jika mereka berhasil menirukan gerakan Elna. Yang tanpa dia sadari kalau Noir bisa menciptakan kekuatan peniru gerakan yang dapat meniru gerakan Elna secara presisi. Lalu karena Noir mampu menirukan gerakan tersebut, Elna pun segera menepati janjinya, yaitu Elna akan duduk di atas tubuh Noir, kemudian menggoyang Noir sampai Noir merasa puas. Akan tetapi, ketika mereka pengen beralih ke praktek kedua, Fiana tiba-tiba malah pingsan di hadapan Noir lantaran racun dari kutukan Fiana telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
Gara-gara hal itu, Noir pun menjadi sangat khawatir kepada keselamatan Fiona dan memutuskan untuk menyembuhkan kutukan Fiona dengan melakukan sesuatu. Akhirnya pada siang hari, Noir pun segera bertemu dengan Lola untuk meminta Lola mencari obat penyembuh yang bisa menyembuhkan kutukan Fiona. Dan untungnya, Lola punya kenalan elf bernama Luna yang barangkali bisa menyembuhkan Fiona dari kutukan tersebut. 僕が彼女を救う番だ。 Akhirnya pada keesokan hari, Lola pun segera menghampiri klinik Luna pada desa terpencil karena Luna sering mengobati rakyat miskin yang berada di sana. Singkatnya beberapa jam kemudian, Lola pun segera kembali dan mengenalkan Noir kepada Luna dan menjelaskan masalah yang sedang Noir hadapi saat ini. Tapi ketika mendengarkan kutukan Fiona, Luna pun segera menolak tawaran tersebut karena Luna akan mati jika dia mencoba untuk menyembuhkan Fiona. Dan Luna pun menjelaskan kalau dia punya skill penyembuh yang luar biasa, namun dengan syarat yang sangat beresiko. Di mana setiap kali Luna mengobati suatu penyakit, maka umur Luna akan semakin berkurang sebagai bayaran untuk mengobati suatu penyakit tersebut. Namun ketika mendengar hal itu, Noir pun tiba-tiba mendapatkan ide yang sangat cemerlang agar Luna nggak perlu menguras umurnya untuk menyelamatkan Fiona. Dan cara itu bisa dibilang sangat gampang, yaitu Noir hanya perlu mengganti syarat dari kekuatan Luna agar Luna tidak perlu mengorbankan umurnya lagi. Tapi supaya caranya bisa berjalan dengan lancar, Noir pun membutuhkan energi LP yang sangat banyak dan LP hanya bisa didapatkan dengan kenikmatan duniawi. Pas mendengarkan hal itu, Lola pun kembali teringat dengan kontes pamer harem yang bakal berlangsung pada malam itu. Dan tanpa basa-basi, Lola pun segera mengajak mereka di kontes tersebut karena dia yakin kalau mereka pasti bakalan menang dengan mudah menggunakan kecantikan mereka. Hingga ketika sampai di sana, Lola pun segera menjelaskan pertandingannya kepada mereka, di mana mereka hanya perlu melakukan hal skibidi kepada Noir untuk membuat para penonton menjadi iri. Dan kalau ada tim yang mampu membuat para penonton menjadi iri, maka mereka akan menang dan mendapatkan hadiah yang cukup besar. 私はルナ冒険者でありギルドで受付してますお大丈夫だぞ今温めてあげますか 意味で死んじまう。 Dan sesuai dengan prediksi, karena Lola dan Luna merupakan gadis yang populer, para penonton pun menjadi sangat iri kepada Noir karena Noir bisa mendapatkan godaan yang nikmat dari gadis populer seperti mereka. Setelah menang dari turnamen tersebut, Noir pun mendapatkan LP yang sangat melimpah yang berasal dari godaan para gadis dan satu karung emas yang telah mereka dapatkan. Lalu tanpa basa-basi, mereka segera berangkat di rumah Fiona untuk menghilangkan kutukan Fiona yang telah menyebar ke tubuhnya. 死ぬ運命だとでは行くぞ Dan siapa sangka, dengan mengubah syarat dari kutukan yang Luna miliki, mereka pun mampu menyembuhkan Fiona dari kutukan yang telah menyebar di tubuh Fiona. Dan sebagai terima kasih atas bantuan yang Noir berikan, Luna segera memberikan caplokan kepada Noir yang seketika membuat para gadis lain menjadi sangat cemburu. あなたにはそんな。 Bukan hanya itu, sang ayah bahkan memberikan sekotak emas kepada mereka karena mereka telah menyelamatkan putri yang paling dia cintai. Dan agar uangnya tidak dipakai untuk hal yang sia-sia, Emma lantas memberikan saran kepada Noir untuk membangun toko item langka saja dengan menggunakan uang tersebut. Tapi di saat Noir pengen menyimpan uangnya di rumah, sang ayah yang melihat hal itu menjadi sangat gembira, mengira jika Noir pengen memberikan kepercayaan untuk sang ayah menyimpan uang-uang tersebut. Tapi Noir pun segera menolaknya karena terakhir kali Noir memberikan tabungannya kepada sang ayah malah make uang tersebut untuk berjudai. Pada pagi hari yang indah, Noir pun segera pergi mengatakan terima kasih kepada Livia karena Livia sudah memberikan skill dan kekuatan yang sangat bermanfaat kepada Noir. Tapi Livia pun malah ngambek kepada Noir lantaran Noir nggak pernah memberikan caplokan kepada Livia seperti para gadis lainnya. Karena ternyata selama Noir bercaplokan dengan para gadis, Livia pun bisa merasakannya karena ingatan mereka saling menyatu satu sama lain. Tapi keesokan hari, ketika Noir dan Emma akan mengambil pekerjaan baru, mereka pun gak sengaja mendengar pertengkaran Lola bersama dengan gadis bernama Sarah. Saat ini, mereka lagi bertengkar soal papan peringkat kerja karena Sarah tiba-tiba menyalip peringkat Lola. Melihat Lola yang tak terima dengan kekalahannya, Sarah pun lantas menantang Lola dalam pertandingan kerja dalam pembuktian siapa yang lebih baik di antara mereka.
Jadi dalam pertandingan tersebut, tim yang dipimpin Sarah akan melawan tim Lola yang terdiri oleh Emma, Luna, dan Noir. Pada pertandingan itu, barang siapa yang menemukan item paling langka di antara kedua tim, maka mereka akan menang dan menempati peringkat pertama. Oleh karena itu, Noir pun memutuskan untuk berburu naga karena naga merupakan monster yang jarang dikalahkan sama hunter biasa. Dan untuk penangkapan yang lebih gampang, mereka pun akan menyiapkan perangkap naga agar mereka tak perlu bertarung dan mengambil resiko. Hingga setelah perangkap naga telah disiapkan, Noir segera memancing naga dari markasnya, kemudian berlari ke arah perangkap naga yang telah mereka siapkan. Dan karena naga merupakan monster dengan level yang tinggi, tim Sarah pun berhasil mencapai peringkat nomor 1 menjadi tim pertama yang berhasil menumbangkan naga merah. Namun ketika hari Minggu telah tiba, Noir pun kembali bertemu dengan Livia untuk meminta bantuan kepada Livia agar meningkatkan level yang Noir miliki. Mendengar hal itu, Livia pun akan memberikan misi baru kepada Noir dan Noir harus pergi ke lantai 15 untuk bisa mengerjakannya. Tapi di saat Noir berhasil mencapai lantai 15, Noir pun malah bertemu sama hutan yang sangat lebat dan pemandangannya berbeda dari lantai lainnya. Tak lama dari itu, terdengar suara aneh yang ternyata merupakan suara yang berasal dari serigala monster. Namun ketika Noir akan kembali setelah melihat level serigala yang sangat tinggi, Noir pun menjadi sangat panik karena ada gadis yang tiba-tiba memanggil Noir dari arah belakang. Ternyata gadis itu merupakan roh pohon bernama Dairat, yaitu pohon yang berperan penting pada ekosistem dungeon tersebut. Dan saat ini, Dairat pengen meminta bantuan kepada Noir karena ada seekor monster yang lagi menyerap energi pohon Dairat. Tapi ketika Noir melihat level dari monster itu, Noir pun menjadi sangat terkejut dengan level yang hampir mencapai 300. Ya, meskipun awalnya merasa takut, Noir pun segera melawan rasa takutnya dan mencoba untuk mengalahkan monster lebah yang telah menyerap Dairat. Dan Noir akan mengalahkannya dengan rencana matang agar Noir tidak mati sia-sia dari sengatan lebah monster itu. Pertama-tama, Noir akan memancing serigala-serigala tadi agar mereka bisa bertarung dengan monster lebah tersebut dan menghilangkan pertahanannya. 変身する Hingga ketika pertahanan monster lebah telah dihancurkan, Noir lantas melepaskan serangan petir dan air untuk mengakhiri mimpi buruk yang selama ini Dairat alami. Dan untuk bentuk ucapan terima kasih kepada Noir, Dairat akan memberikan hadiah kepada Noir, yaitu beberapa item langka yang telah dia simpan selama ini. Di saat melihat satu item yang bisa meningkatkan kecepatan, Noir pun kembali teringat sama Emma dan dia pengen memberikan pil kecepatan itu kepada Emma saja. Hingga pada keesokan harinya, Noir akan memberikan pil kecepatan kepada Emma untuk meningkatkan style bertarung yang Emma miliki. Tapi setelah itu, Emma pun memberikan undangan kepada Noir karena mereka akan mengadakan pesta bangsawan pada malam hari. Saat pulang ke rumah, Noir pun meminta jas kepada sang ayah karena Noir akan menghadiri pesta bangsawan karena dia telah menyelamatkan Viana beberapa hari yang lalu. Singkatnya, pada malam hari, Noir segera datang di pesta bangsawan ternama lalu dihampiri sama orang tua Emma yang menyambut Noir. Tak lama dari itu, Emma pun datang dengan gaun yang luar biasa sampai Noir harus menahan rasa saltingnya di saat melon Emma tak sengaja menyentuh lengan Noir. Namun sebelum pesta dimulai, gubernur pengen memberikan berita yang sangat penting kepada mereka kalau akhir-akhir ini ada organisasi pencuri bernama Phantom yang mungkin sedang menyamar di antara mereka. Oleh karena itu, dia pun telah membayar beberapa hunter ternama agar mereka bisa mencegah para Phantom yang mungkin berniat mencuri artefak yang ada di sana. Setelah itu, pesta pun akan dibuka dengan tarian yang indah dan para tamu perlahan mulai berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Tak mau kalah, Emma pun lantas mengajak Noir berdansa bersama dan memperlihatkan tarian mereka kepada orang tua Emma. Akan tetapi, ketika Noir akan mencaplok Emma karena terbawa suasana, datanglah seorang gadis bertopeng yang mematikan lampu, mengatakan kalau mereka merupakan Phantom yang saat ini berniat mencuri artefak dan seorang gadis dari bangsawan Brightness.
Dan secara tiba-tiba, Emma pun berhasil dirampas dari pelukan Noir karena Emma ternyata merupakan orang yang berasal dari bangsawan Brightness. Bukan hanya itu, satu Phantom bahkan telah mencuri artefak kuno setelah dia menyamar di antara para tamu yang berada di sana. Melihat para Phantom yang membawa kabur Emma, Noir pun segera meminta bantuan kepada Layla untuk membantu Noir mengejar Phantom yang telah menangkap Emma. Sementara itu, melihat Noir yang menyusulnya, Phantom pun segera melepaskan beberapa serangan api menghalau Layla dengan serangan api Phoenix yang menghanguskan. Untungnya, lantaran Noir dapat menggunakan skill Sagi Analisa, Noir pun berhasil menemukan kelemahannya, yaitu listrik. Lalu dengan mengkombinasikan serangan air dan listrik, Noir pun berhasil memusingkan lawannya dan menjatuhkan musuh itu. Tak lama kemudian, tibalah teman Layla yang datang untuk membantu, mengatakan kalau dia akan memulangkan Emma, sementara Noir dan Layla akan pergi mengejar Phantom yang satunya. Namun karena perkataannya sangat mencurigakan, Noir pun segera menganalisa status dari pria itu dan mengungkap bahwa dia ternyata merupakan Phantom yang lagi menyamar. Dikarenakan Noir telah mengetahui identitasnya, Phantom yang kesal pun segera melepaskan teknik gravitasi untuk menghalangi pergerakan Noir dan Layla. Lalu dengan tampang yang ngeselin, dia pun mengatakan kepada Noir jika dia akan menjadikan Emma sebagai calon istrinya. Mendengar hal itu, Noir yang murka pun segera bangkit kemudian melepaskan pukulan mentah kepada wajah pria itu. Selepas insidennya berakhir, Noir pun memutuskan untuk membangun toko item langka seperti saran yang pernah Emma katakan kepada Noir. Tapi pada suatu pagi yang indah di sekolah, Elna datang dan memberikan kabar untuk mereka kalau kelas mereka kedatangan murid baru yang lumayan cantik. Namun siapa sangka, murid barunya ternyata adalah Layla, yaitu gadis yang pernah bertarung sama Noir melawan Phantom. Dan karena liburan musim panas akan segera tiba, Elna pun memutuskan untuk mengadakan wisata musim panas untuk menghilangkan rasa capek mereka setelah belajar selama ini. Dan pada liburan ini, mereka pun akan mencari pemandian air hangat yang jauh dari keributan kota. Singkatnya, mereka pun telah berhasil sampai pada pemandian yang jauh tersebut dan mereka akan menghilangkan rasa capek mereka yang mereka rasakan selama ini. Akan tetapi, agar liburan terasa semakin menyenangkan, para laki-laki pun memutuskan untuk melancarkan rencana mereka, yaitu mereka akan menyelinap di pemandian wanita. Namun karena harga dirinya masih berharga, Noir pun segera menolak hal itu dan memutuskan untuk melindungi para gadis yang berada di sana. Merasa kalau Noir telah berkhianat, mereka pun segera memburu Noir dengan kemarahan dan berniat untuk menangkap pengkhianat seperti Noir. Untungnya, Elna berhasil menghentikan langkah mereka dan membantu Noir untuk mengalahkan para murid-murid tersebut. Hal ini bikin ketua kelas pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk melepaskan kekuatannya demi menyerang mereka. Tapi karena kesal dengan rencana buruk mereka, Noir yang murka segera meniru kekuatannya dan mengalahkan pria itu dalam satu bantingan biasa. Namun karena Noir telah menyelamatkan para gadis dari laki-laki itu, para gadis pun ingin memberikan hadiah kepada Noir, yaitu mereka akan membersihkan tubuh Noir yang telah melindungi mereka. Tapi setelah kenikmatan yang Noir alami selama ini, Noir pun merasa jika rasa terima kasih tak akan mampu untuk membalas kebaikan Livia. Oleh karena itu, Noir pun memutuskan untuk menyelamatkan Livia agar Livia tak merasa kesepian di dalam dungeon tersebut. Mendengar hal itu, Livia lantas memberikan arahan kepada Noir jika untuk menyelamatkan Livia, Noir harus mencapai lantai terakhir untuk membunuh kloningan Livia yang ada di sana. Tapi karena misinya punya resiko yang sangat tinggi, Noir pun meminta bantuan kepada Emma untuk membantunya menyelamatkan Livia dari dungeon terbengkalai. Dan karena Emma adalah gadis yang mencintai Noir, Emma lantas menerima permintaan Noir untuk menyelamatkan Livia. Namun ketika mereka berhasil mencapai dungeon terakhir, tiba-tiba datanglah 100 armada bahlil yang menahan mereka kemudian meminta pajak kalau mereka ingin melewati gerbang tersebut. Untungnya, karena ada beberapa roti pada inventory Noir, Noir pun segera memberikannya kepada mereka untuk menenangkan mereka. Tapi di saat mereka memakan roti itu, mereka pun malah jatuh pingsan karena Noir ternyata telah memberikan obat mules pada roti yang dia berikan.
Hingga setelah melewati beberapa lantai dengan cara yang cerdas, akhirnya mereka pun bertemu dengan kloningan Livia yang berada pada lantai 100. Namun ketika melihat status kloningan tersebut, Noir pun langsung shock dengan levelnya yang hampir mencapai level 500. Lalu untuk menyelamatkan Livia, Noir pun segera melepaskan kloningan tersebut mengira kalau mereka bisa mengalahkannya. Tapi ternyata perbedaan kekuatan terlampau jauh dan Noir hampir dibantai jika tak diselamatkan oleh Livia secara tepat waktu. Melihat hal itu, Noir pun segera memberikan pertanyaan kepada Livia yang asli tentang cara untuk mengalahkan kloningan tersebut. Akan tetapi, Livia tidak ingin menjelaskan hal itu kepada Noir karena Noir pasti akan mati kalau berhadapan langsung dengan kloningannya. Karena Livia nggak memberikan solusi kepada Noir, Noir pun memutuskan untuk pergi di perpustakaan untuk mencari kelemahan yang Livia miliki. Tak lupa, Noir pun kembali bertemu dengan para gadis yang ada karena Noir pengen meminta LP dengan berskibidi sama mereka. での冒険者これだ Namun pada malam hari, ketika Noir pengen pulang dari perpustakaan, Noir pun gak sengaja melihat kloningan tadi yang nampaknya telah mencari Noir sedari tadi. ノルスタルジアくんだ Melihat hal itu, Noir pun segera melepaskan teknik bernama pengorbanan yang katanya bisa mengalahkan Livia. Tapi Livia itu pun berhasil menahan serangan tersebut dan mengampaskan Noir dalam satu tebasan biasa. Tapi di saat kloningan Livia akan menghabisi Noir, datanglah Emma dan beberapa gadis lainnya yang datang setelah mendengarkan suara pertempuran tersebut. この力を一緒に怪盗を捕らえて負け Akan tetapi, meskipun mereka telah menyatukan serangan, Livia masih bisa menangkis serangan kombinasi itu dan membalasnya dengan serangan yang lebih mengerikan. Melihat hal itu, Noir yang murka pun segera melepaskan serangan terhadap Livia, tapi serangan itu berhasil ditangkis dan Livia melepaskan beberapa pukulan kepada Noir. このガキが Tapi untungnya, Noir masih punya LP yang tersisa, kemudian dia melapisi pedangnya dengan sihir dan menghabisinya dalam satu serangan terakhir. Setelah mengalahkan kloningan tersebut, para gadis pun langsung memeluk Noir dengan sekeras mungkin, karena Noir pasti telah kehabisan LP setelah pertarungan tadi. Singkatnya, pada pagi hari, Noir pun segera menyambut Livia yang telah dibebaskan dan Livia pun lantas memeluk Noir sekeras mungkin, mengatakan jika Noir telah menyelamatkan Livia dari kehampaan dari dungeon terbengkalai.